Bayangkan sebuah kota yang lebih besar dari Libya dan Asia digabung, yang memiliki teknologi canggih, kekayaan emas tak terbatas, dan militer yang menakutkan. Lalu dalam satu malam yang penuh bencana, kota itu lenyap di telan laut, hilang tanpa jejak. Ini adalah kisah Atlantis. Ribuan tahun orang mencarinya. Tapi pertanyaannya, apakah Atlantis benar-benar ada di peta dunia, atau hanya ada di kepala seorang filsuf bernama Plato? Sumber utama cerita ini berasal dari dua dialog Plato, Timaeus dan Critias, yang ditulis sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Plato memberikan lokasi yang sangat spesifik. Dia bilang Atlantis terletak di luar pilar Hercules. Hari ini kita menyebutnya Selat Gibraltar, artinya gerbang menuju Samudra Atlantik. Menurut catatannya, Atlantis bukanlah kampung primitif. Kotanya berbentuk lingkaran sempurna, dilindungi oleh cincin air dan daratan berlapis-lapis. Temboknya dilapisi logam misterius bernama orichalcum yang bersinar seperti api. Mereka adalah bangsa maritim yang super maju. Tanahnya subur, hewannya melimpah, bahkan konon gajah berkeliaran bebas di sana. Penduduknya hidup makmur sebagai keturunan dewa Poseidon. Tapi, seperti kata pepatah, kekuasaan cenderung korup. Bangsa Atlantis mulai serakah. Mereka mencoba menjajah bangsa lain, termasuk Athena kuno. Kesombongan inilah yang membuat para dewa murka. Plato menulis, terjadi gempa bumi dan banjir yang dahsyat. Dan hanya dalam waktu 1 hari 1 malam, pulau raksasa itu tenggelam ke dasar laut, meninggalkan lumpur yang tak bisa ditembus. Jadi jika Plato tidak berbohong, di mana bangkainya sekarang? Ada 3 teori paling populer. Pertama, Pulau Santorini, Yunani. Banyak sejarawan percaya letusan gunung berapi Thera yang menghancurkan peradaban Minoan adalah inspirasi asli kisah Atlantis. Tapi lokasinya di Laut Tengah, bukan Atlantik. Kedua, Mata Sahara di Afrika. Lihat struktur ini dari satelit. Lingkaran konsentrisnya sangat mirip dengan deskripsi kota Atlantis. Apakah mungkin Atlantis tidak tenggelam ke laut, tapi tertimbun pasir gurun? Ketiga, Indonesia. Beberapa peneliti berpendapat bahwa pada zaman es, Indonesia adalah benua besar bernama Sundaland. Ketika es mencair, air laut naik dan menenggelamkan peradaban ini. Apakah kita sedang berdiri di atas Atlantis? Banyak ilmuwan skeptis. Mereka bilang Atlantis hanyalah alegori, cerita fiksi yang dibuat Plato untuk memperingatkan manusia tentang bahaya keserakahan. Namun, lautan kita sangat luas dan belum terpetakan sepenuhnya. Ingat, dulu kota Troy juga dianggap dongeng, sampai akhirnya ditemukan secara nyata. Menurutmu, apakah Atlantis nyata atau hanya dongeng pengantar tidur? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk misteri sejarah lainnya. Sampai jumpa.